warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, para wajib lapor LHK-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga yang saya hormati. Wabil khusus untuk Bapak Ibu guru yang menjadi sasaran wajib lapor LHK-ASN tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan tutorial tentang cara penyampaian atau pengisian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara LHK-ASN di aplikasi Siharka, saya mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu LHK-ASN. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu untuk penyampaian laporan LHK-ASN ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah kenapa Bapak Ibu wajib menyampaikan laporan harta kekayaan. Satu, sebagai pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kedua, pencegahan penyalahgunaan wewenang. Terus bentuk transparansi ASN dan penguatan integritas. Ini latar belakangnya umum seperti ini, sebagai intinya sebagai bentuk integritas dan transparansi kita sebagai ASN. Jadi harta yang kita dapatkan itu asalnya dari mana, digunakan untuk apa, nanti akan kelihatan di LHK-ASN. Dasar hukumnya adalah ini Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, Undang-Undang 30 tentang KPK, Surat Edaran Nomor 1 tahun 2015 tentang LHK-ASN. Ini awal mulanya LHK-ASN 2015 untuk Kabupaten Purbalingga. Ini sudah tahapan yang ketiga. Sebelumnya untuk pejabat struktural, terus tahun kemarin kita untuk ASN yang PNS, non guru dan non nakes. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada di kayak penjaga sekolah gitu, sudah ada beberapa yang lapor. Terus yang terakhir ini Perbup nomor 3 2023. Jadi untuk penyampaian LHK-ASN ini kewajibannya cuma satu kali selama jadi ASN, kecuali nanti ada kebijakan lain setelah ini. Sampai sekarang masih satu kali karena satu kali mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sasaran seperti yang tadi disampaikan di awal, 2023 ini guru ASN yang meliputi PNS dan P3K. Jumlahnya kemarin sekitar 4.900 dari 5.500 jumlah guru dan ASN dan P3K yang ada di Purbalingga. Cuma kemarin yang akan pensiun di tahun ini kita sortir untuk tidak perlu melaporkan, karena nanti akan sedikit, biasanya ada yang tiba-tiba sudah pensiun seperti itu. Jadi kita akan nagihnya akan agak repot seperti itu. Terus definisinya LHK-ASN ini intinya harta. Harta adalah benda yang dimiliki dan dikuasai oleh ASN, istri, anak yang masih tanggungan. Nanti jenis-jenisnya ada di aplikasi, nanti bisa langsung praktek. Pelaporannya, metode pelaporannya menggunakan aplikasi yang berbasis website yang dibangun oleh Kementerian PAN dan RB. Nanti bisa langsung dipraktekkan saja nih. Kira-kira muatan LHK-ASN seperti ini yang dilaporkan. Ada data pribadi, harta kekayaan yang meliputi tidak bergerak, surat berharga. Ini intinya di sini harta kekayaan. Ada penghasilan, ada pengeluaran, nanti ada surat pernyataan yang terakhir, hasil print-out-nya. Harta yang dilaporkan adalah seperti ini, harta ASN yang bersangkutan
harta suami istri, pasangan, harta anak yang masih dalam tanggungan, dengan harta kekayaan. Di sini karena tadi harta itu adalah yang dikuasai dan dimiliki, maka meskipun masih atas nama orang lain, ketika itu sudah dimiliki dan dikuasai, wajib dilaporkan. Yang berikutnya seperti ini, harta kekayaan bisa dibaca sendiri. Apabila suami istri wajib lapor, harta yang dilaporkan cukup di salah satu wajib lapor. Jadi pengertiannya adalah ketika bapak ibu kebetulan pasangannya adalah yang sudah pernah melaporkan di tahun sebelumnya, atau malah bareng, misalnya bapak ibu itu sama-sama guru, itu untuk hartanya cukup dilaporkan di salah satu. Misalnya punya mobil satu, ya dilaporkan di suaminya aja atau istrinya saja. Nanti silahkan dirembuk, disepakati dengan pasangannya. Jadi nanti tidak double-double seperti itu. Harta tidak bergerak meliputi itu nanti bapak ibu bisa menyiapkan SPT tahunan yang 2022. Terus nanti mungkin ada STNK, ada BPKB, mungkin nggak perlu ya ada STNK. Terus ada mungkin misalnya punya perhiasan, buku tabungan dan sebagainya. Ada surat berharga, uang tunai, deposito, piutang. Terus nanti mungkin bapak ibu bisa minta data saldo hutang per 2022 31 Desember. Kemudian nanti ada pengisian penghasilan, ini seperti ini. Beda dengan tadi harta. Kalau harta itu di salah satu, tapi untuk penghasilan wajib memasukkan semuanya. Jadi misalnya pasangannya itu PNS juga nanti ada menu sama-sama memasukkan untuk penghasilan. Penghasilannya nanti bisa ketika praktek nanti akan lebih jelas. Di sini antara lain ada gaji pokok. Ini enggak, nanti bisa dapat dari A2 yang untuk laporan pajak. Kalau P3K mungkin ada A1 apa ya. Nanti bisa dipirsani, bisa dimintakan ke bendahara gaji masing-masing. Ini untuk mengisi penghasilan itu nanti ada gaji pokok, tunjangan itu sumbernya dari itu datanya, tidak usah nyari kemana-mana. Jadi nanti wajib dapat A2. Jadi A2 itu nanti selain untuk laporan pajak yang wajib itu, karena laporan pajak itu nanti kalau tidak lapor per 31 biasanya ada surat 31 Maret, dan ada ayat tagih denda namanya seperti itu. Jadi nanti selain buat laporan pajak, nanti bisa buat laporan LHKSN. Ada penghasilan profesi, sertifikasi, honor, terus les, seperti itu. Penghasilan dari usaha lainnya, misalnya punya usaha apa, dagang, pertanian dan sebagainya. Ada hibah itu warisan dia, nanti dimasukkan. Terus ada penghasilan dari suami, seperti yang tadi sudah disampaikan di depan, dimasukkan semuanya. Penyampaian LHKSN tadi yang sudah dijelaskan paling lambat 31 Maret 2023. Melalui disampaikannya nanti akan kita update, kita pantau setiap secara berkala lagi, bisa 2 minggu. Nanti akan kita laporkan kepada Korwil, kepada sekolah, kepada dinas pendidikan, kepada sekda dan bupati. Nanti akan kita pantau dari aplikasi Siharga dari admin di inspektorat. Ini tugasnya inspektorat seperti ini. Kenapa kok di inspektorat kita di perbubnya bunyi seperti ini? Bupati melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKSN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Pembinaan pengawasan secara teknis yang menyiapkan user, yang memantau itu di inspektorat. Pembinaannya seperti apa? Seperti ini. Dengan pembinaan pendampingan, kita sudah mendampingi, sosialisasi, terus mengawasi kepatuhan. Ini nanti akan kita tagih secara berkala lagi. Terus kita berkoordinasi dengan PKP SDM, wajib lapornya siapa. Nanti mohon bisa dicek kembali karena beberapa kemarin ada data yang
masih di sekolah lama misalnya, padahal sudah mutasi, nanti bisa dicek kembali. Terus melakukan verifikasi, kami akan menilai kewajaran dari harta tersebut. Misalnya Bapak Ibu melaporkan mobil Avanza 2020, di situ tertulis nilainya 50 juta, itu kan tidak wajar. Kami selain tidak akan menilai salah betul, tapi lebih ke wajar atau tidak wajar, seperti itu. Ini kita yang tadi saya sampaikan. Yang poin E menyampaikan progres secara periodik kepada bupati. Nanti formnya seperti ini, nanti tidak akan saya jelaskan di sini, nanti saya langsung praktek biar lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, poin yang terakhir ini, tanggung jawab wajib lapor. Seluruh kebenaran informasi data dokumen yang dilaporkan pada LHKASN menjadi tanggung jawab masing-masing ASN selaku wajib lapor. Jadi segala isi kebenaran tanggung jawab masing-masing nanti ketika ada verifikasi atau ada yang menanyakan nih, nanti panjenengan bisa membuktikan dengan dokumen yang dipunya, misalnya STNK, BPKB dan sebagainya, buku tabungan dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini adalah self assessment, karena sekarang seperti pelaporan pajak dan sebagainya itu self assessment. Self assessment itu pengungkapan sendiri nih, pengungkapan. Jadi karena tadi di awal tujuan ini adalah salah satunya membentuk ASN yang berintegritas, yang jujur. Jadi silahkan diungkapkan yang sejujur-jujurnya, serealistis mungkin. Mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan wajib lapor. Yang berikutnya ini setelah nanti lapor, print out-nya, laporannya, buktinya tidak perlu dikirimkan ke inspektorat. Nanti kami akan cukup memantau di aplikasi, disimpan, dicetak, disimpan di pengelola LHKSN. Pengelolanya itu siapa? Itu yang kemarin ditugaskan untuk ikut sosialisasi. Nanti atau bisa dibentuk tim, monggo saya serahkan kepada masing-masing sekolah. Nanti bisa diberi 2 kali, 1 buat yang bersangkutan selaku wajib lapor, 1 buat pengelola, biar sama-sama ada arsipnya. Ini laporannya 1 kali, selama ini hanya 1 kali, kebijakannya nanti belum tahu ke depan nih. Jadi monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, inspektorat akan memantau progres LHKN secara berkala dan melapornya kepada bupati dan kepala dinas pendidikan. Nanti akan kita tagih di grup, kemarin sudah disampaikan juga kepada Korwil, nanti akan ikut sama-sama memantau. Kopi bukti pendukung dapat disimpan masing-masing nih. Jadi nanti jenengan melaporkan saldo tabungan berapa, nanti di fotokopi atau di foto untuk ketika nanti di suatu saat ada yang menanyakan. Mungkin seperti itu penjelasan singkat kami. Untuk lebih jelasnya nanti di video selanjutnya. Matur nuwun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.